Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah zuhur Masjid At-Tanwir yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sinar cahaya yang berlimpah karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita, semua niat kita, semua hajat kita yang kita sampaikan mudah-mudahan dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya, ada berapa hajat dasar kebutuhan manusia? Ada yang tahu? Halo. Halo. Assalamualaikum. Hajat dasar kebutuhan manusia itu apa? Biasanya orang selalu menyebut apa? Sandang, pangan, papan. Itulah yang tertera di dalam Al-Quran surat Taha ketika bercerita tentang kisah terusirnya Nabi Adam. Sebenarnya bukan terusir, itu kata-kata terusir itu saya kurang setuju ya. Tapi sudah jamak dibahasakan oleh para tokoh agama. Karena Nabi Adam itu di surga itu sebenarnya hanya sementara untuk belajar, ya, bukan untuk selama-lamanya. Lalu kemudian kalau keluar dari surga itu bahasanya bukan karena terusir, tapi karena memang sudah menjadi tugasnya, sudah tiba masanya untuk ditugaskan sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebab apa? Sejak awal kan Allah sudah menyatakan kepada malaikat, idqalatil malaikat, apa namanya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan seorang manusia yang sempurna sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu kan visinya Allah. Ya. Jadi kalau Allah perintahkan Adam untuk turun ke bumi, itu kan memang sudah tugasnya sesuai dengan visi awal, betul? Ya. Maka di dalam surga itu ya ada banyak hal yang dipelajari oleh Adam atas perintah Allah. Di antaranya apa? Memenuhi kebutuhan hidup manusia itu ketika nanti di dunia, di bumi itu ya minimal harus sama atau paling tidak mendekati kualitas yang didapatkan oleh Adam itu ketika dia hidup di dalam surga. Apa kualitas dasar manusia di dalam surga? Di surat Taha ayat 118, 119 Allah menyatakan apa? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha. Adam, sungguhnya kamu di dalam surga ini engkau bebas untuk melakukan apa saja, hidup. Yang penting mematuhi rambu-rambu aku, kata Allah, yaitu jangan mendekati pohon khuldi. Kamu bebas untuk melakukan apa saja. Kenapa? Karena kamu di dalam surga itu la taju'a fiha, tidak akan kelaparan. Wala ta'ra, tidak akan telanjang, nggak boleh telanjang. Itulah falsafah kenapa orang harus berpakaian menutup aurat yang baik selama hidupnya di dunia, ya.
Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Engkau juga tidak akan kehausan. Wa la tadha, enggak boleh kepanasan, harus ada rumah. Ya, gitu lah. Lahirlah filosofi hajat hidup manusia itu apa? Sandang, pangan, papan. Tapi ada satu yang kurang menurut saya sekarang ini untuk konteks sekarang. Kalau dulu tidak disebutkan, kenapa? Oh, belum ada industri, belum ada polusi udara, belum ada PLTU, belum ada kendaraan bermotor zaman di sorga. Maka tidak perlu disebutkan bahwa manusia itu perlu bernafas. Hajat kebutuhan dasar manusia sekarang selain sandang, pangan, dan papan adalah apa? Dia berhak memiliki bernafas dengan udara yang baik. Sekarang kita menghadapi apa? Polusi udara, betul? Udah berapa bulan, berapa minggu? Bagaimana Islam melihat ini? Ya. Alhamdulillah, pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah punya panduan tentang bagaimana menjaga, merawat sumber daya air. Maka lahirlah fikih air. Mudah-mudahan peristiwa yang dihadapi oleh kita pada saat ini menyadarkan kita untuk bagaimana kita juga harus memikirkan secara serius, secara komprehensif hak seluruh umat manusia, apalagi hak bangsa Indonesia, warga negara Indonesia untuk menghirup, bernafas dengan udara, dengan kualitas udara yang baik. Ini hajat hidup yang harus ditanggung oleh bersama-sama. Maka insya Allah nanti mudah-mudahan ada fikih udara, ya, bagaimana menjaga udara kita ini supaya tidak polusi. Sekarang saya keluar rumah itu selalu dipesan sama istri saya itu harus pakai masker. Kecuali sudah masuk dalam ruangan, mobil, itu lain cerita, sudah ada AC-nya ya. Maka Islam ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga kondisi bumi. Selain masalah polusi udara, kita menghadapi sekarang masalah apa? Pemanasan global. Ustadz kok bicara pemanasan global, itu politisi. Siapa bilang itu urusan politisi? Siapa bilang itu urusan akademisi saja, intelektual? Ribut United Nations, PBB bikin summit tentang apa? Climate change. Itu bukan urusan politisi saja, Pak. Itu bukan urusan elit di dunia ini. Ya, mereka silakan boleh cakar-cakaran ya di summit-summit itu, pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi tentang bagaimana menangani pemanasan global, saling tunjuk, saling menyalahkan. Karena apa? Karena meningkatnya emisi gas karbon, emisi rumah kaca. Kenapa disebut istilah rumah kaca? Ya, saudara-saudara tentu lebih paham dari saya ya. Saya hanya belajar ilmu usuluddin, ilmu tafsir, nggak belajar masalah beginian gitu. Tapi kalau istilahnya rumah kaca itu kan, kalau yang saya baca-baca itu apa? Pemanasan global itu meningkat sejak 200 tahun belakangan ini setelah ada revolusi industri. Ya, revolusi industri itu menyebabkan meningkatnya suhu global. Ya, pemanas bumi itu menjadi lebih panas, itu naik sampai 3 derajat. Dan sekarang kurang dari 50 tahun bumi bertambah panasnya 0,5 derajat. Bayangkan. Kalau dulu 300 tahun sampai sekarang itu sampai 3 derajat, ini kurang dari 50 tahun sudah naiknya setengah derajat. Maka ada warning yang mengingatkan bahwa bumi kita ini sedang bukan hanya mengalami pemanasan, tetapi sedang mengalami proses pendidihan, boiling, bukan warming lagi. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Apa salah matahari? Cahaya matahari tambah panas gitu? Enggak. Matahari segitu-segitu aja. Ya, panasnya yang sampai ke bumi segitu-segitu aja. Apa yang menyebabkan kita bertambah gerah, tambah panas? Bahkan kemarin berita di mana media-media kita, rekor hari terpanas di dunia sepanjang sejarah itu terjadi pada tanggal 4 Juli 2023. Itu terjadi hampir di seluruh dunia. Ya. Di Jakarta, Tangsel, lebih-lebih lagi kemarin itu.
pernah seperti itu ya. Ini hari terpanas dalam 10 tahun ini, itu hari terpanas sepanjang sejarah itu terjadi pada tanggal 4 Juli 2023. Maka kita harus mengantisipasi perubahan iklim ini. Matahari tetap cahayanya seperti itu, tetapi yang menyebabkan kita tambah panas adalah aktivitas manusia ini menambah emisi, menambah karbon dioksida, menambah banyak sekali, sehingga dia melilit permukaan bumi ini dan memerangkap panas itu tidak keluar dari atmosfer kita, sehingga kita merasa tambah panas ya. Jadi jangan salahkan matahari ya. Oh, ini mataharinya udah tambah panas nih, kalau gitu kita tambahin lagi AC-nya gitu. Nah, itu salah aktivitasnya manusia itu. Kenapa? Rakus. Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya, ayat 41 ya, bukan ayat 20 ya. Ayat 20 ini ayat-ayat yang paling hafal bapak-bapak itu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu ayat tentang pernikahan. Setiap kertas undangan sekarang digital ya, undangan digital itu ayatnya itu ya. Sama ketika orang mau masuk Ramadan, ayatnya kutiba alaikumus siam. Makanya kalau bisa penceramah khatib itu kalau diminta ceramah pernikahan ya jangan cuma ayat Ar-Rum 20. Kalau mau menghadapi Ramadan jangan cuma ayat 183 surat Al-Baqarah, harus banyak perspektif ayatnya yang dipakai ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul, itu kata Allah menggunakan itu telah, zahar fi'il madhi ya, tapi ini berfungsi apa? Untuk menerawang bahwa ini pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Sama ketika Allah mengatakan ata amrullahi fala tasta'jilu, telah datang ketetapan Allah tentang hari kiamat, padahal hari kiamatnya belum ada ya. Itu menunjukkan nanti. Ata fi'il mudhari tapi bermakna nanti ya. Sama dengan ini, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah muncul dan akan terus muncul, dan di masa depan akan lebih berbahaya lagi ini kemunculannya. Apa? Al-fasad, kerusakan di fil barri wal bahri ya. Telah muncul kerusakan itu di mana? Di daratan dan di lautan. Kenapa Allah menyebut hanya daratan dan lautan, tidak menyebut udara? Karena perspektif kita ya, pandangan manusia yang sering nampak kerusakan itu yang memang yang sering dilihatnya di mana? Di daratan dan di lautan. Karena kita memang mainnya itu lebih banyak di mana? Darat dan laut. Darat misalnya ada sampah, masalah sampah ya, padahal masalah sampah itu nanti juga berkaitan dengan emisi gas ya. Bagaimana dia untuk menyelesaikan masalah ini? Nanti apakah dibakar, apakah diapain, apakah direcycle, itu juga nanti akan, itu yang berbicara adalah ahli-ahli lingkungan hidup ya. Ya, seperti misalnya kotoran ya, kotoran sapi, kerbau itu juga turut menyumbang emisi gas itu cukup besar. Ya, makanya di negara-negara maju, di negara-negara barat sekarang umat Islam sudah banyak yang menyerukan supaya itu menyelenggarakan green kurban. Apa itu green kurban? Kurban yang hijau. Apa maksudnya hijau? Yang ramah lingkungan. Bagaimana? Dengan menyembelih kambing, bukan sapi dan kerbau. Kenapa? Itu gasnya itu besar itu, dari sapi dan kerbau itu. Jadi sampai begitu Pak ya. Kita ini seolah-olah kita enak makan steak, makan anu ya. Itu jangan salah, itu dampaknya ke udara, polusi cuaca kita semakin panas itu juga semakin besar. Anda beli kendaraan bermotor, makanya ada sekarang wacana kendaraan bermotor satu keluarga harus satu saja, itu memang penting itu. Ya, apakah mobil cuma satu, motor cuma satu? Ini enggak. Di rumah
Wah, di rumah petak keluarganya, anggotanya lima punya motor semua. Ya. Jadi tidak punya garasi juga gitu kan. Nah ini juga masalah ekonomi juga, kita belum bisa menyelesaikan masalah kesejahteraan warga negara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu zaharal fasadu fil barri wal bahri. Jadi yang baru disebutkan dalam Al-Quran itu hanya darat dan laut. Pencemaran, kerusakan. Apakah nanti ada dua jenis kerusakan disebut oleh para ulama tafsir, itu kerusakan secara fisik dan kerusakan secara mental. Ya, ada yang disebut dengan kerusakan fisik seperti tadi, ya pencemaran ya, baik di darat maupun di lautan, pembuangan limbah dan lain sebagainya, ya, atau juga kerusakan yang sifatnya non fisik. Ya, itu perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan yang bersifat fisik itu. Nah, lalu udara di mana, Pak? Udara itu kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti dia tidak penting. Ya. Kenapa? Ketika Allah menyebut di dalam surga tempat belajarnya Nabi Adam itu tidak disebutkan dia berhak memiliki atau bernafas dengan udara yang baik, karena memang dulu kondisinya memang bersih, bagus. Kenapa di dalam ayat Ar-Rum 21 tidak disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri wal hawa misalnya? Nah, kalau kita nambahin redaksi itu nggak boleh, itu namanya pemalsuan Quran ya. Itu nggak boleh, itu nambah redaksi satu kata dalam Al-Quran itu nggak boleh hukumnya, itu kafir nanti kita. Tapi bukan berarti kita berhenti kepada pencemaran itu hanya di daratan dan di lautan. Udara juga kalau memang mencemari dan itu mengganggu hak kita untuk bernafas dengan udara dengan kualitas yang baik. Karena ini Anda makan minum tapi enggak, udaranya jelek, itu bagaimana? Bisa hidup sempurna? Tidak bisa. Gangguan pernapasan. Ya, gangguan pernapasan ini berbahaya sekali ya. Badannya sehat, makan sehat, olahraga sehat, tapi olahraganya ya, sepedahan ya, di depannya knalpot mobil, ya sama aja bohong. Olahraga keliling GBK, habis itu menghirup udara nggak benar, apalagi ngerokok, tambah ngerokok ya, itu nggak benar namanya. Nah, oleh sebab itu disinilah kita harus bijaksana, kita harus dapat menggali dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Kita lihat, nah itu yang disebut dengan apa? Dalam syariat itu perkara yang disebut dengan maslahat ammah itu diserahkan, dikembalikan kepada hakim, kepada pemerintah, kepada pemimpin ya. Tidak semua aturan syariat itu ya, yang dinamakan syariat itu tertuang dalam Quran dan hadis. Contohnya ini, polusi udara tidak ada dalam Quran dan hadis. Ayatnya secara tekstual, hadisnya juga secara tekstual ya. Maka perkara-perkara yang belum disebutkan di dalam nas-nas yang qat'i dalam syariat Islam itu harus diambil kebijakan itu untuk melindungi umat manusia ini dari kehancuran. Dan siapa yang berhak membuat aturan kebijakan itu adalah pemimpin, itulah yang diberikan mandat dan kewenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adalah disebut dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Semua maslahat, termasuk maslahat bagaimana kita menangani masalah polusi udara. Nah, kita lihat di sini. Perubahan iklim itu karena apa? Karena kenaikan suhu bumi yang menyebabkan perubahan pola cuaca di tingkat lokal, global, dan regional secara ekstrim dalam waktu singkat. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, penyebabnya adalah aktivitas dan pilihan manusia. Semakin manusia ini ya, menggenjot produksinya, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, sehingga dia harus membuat industrialisasi, membuat memproduksi massal, tentu menggunakan pembangkit. Nggak mungkin pakai tenaga manusia. Kalau mau pakai tenaga manusia, pakai tenaga manual, ya peradaban zaman kuno dulu baru selesainya itu membangun satu bangunan, misalnya baru selesai ratusan tahun. Ada lompatan-lompatan, ada revolusi-revolusi yang kita kenal dalam sejarah manusia, revolusi industri dan sebagainya. Sekarang revolusi teknologi informasi, ada sekarang lagi
revolusi society ya, yang 5 itu ya, masyarakat yang kelima itu akan meningkatkan produktivitas manusia untuk memenuhi semua kebutuhan. Apa yang terjadi? Itu yang menghasilkan emisi. Emisi inilah yang menyebabkan penumpukan ya, gas, emisi dan sebagainya itu di atmosfer kita, sehingga memanaskan bumi dan melahirkan perubahan iklim. Nah, apa yang menyebabkan ya perubahan iklim ini? Satu ya, adanya gas emisi itu. Kenapa? Karena gas dari kendaraan bermotor. Yang kedua dari sampah ya. Nah, inilah yang merusak bumi kita, sehingga apa? Lahirlah perubahan iklim ya, menyebabkan apa? Gagal panen. Ini hampir berapa? Dalam sebuah penelitian itu ya, 90% perubahan iklim itu ya, gagal panen itu disebabkan oleh perubahan iklim kita. Ya. Apa yang krisis iklim ini menyebabkan apa? Kerugian bagi umat manusia, bagi rakyat Indonesia. Satu, gagal panen. Ya. Yang kedua, ancaman krisis air. Kalau suhu bumi ini naik 2 derajat Celcius, kalau naik 2 derajat Celcius, itu berarti sebanyak 3 miliar penduduk dunia akan sulit mengakses air bersih. Nah, sekarang kenaikannya sudah 0,5 derajat Celcius sekarang. Ya, berarti tinggal menghitung waktu ini. Ya, ini kita akan mengalami kiamat lokal ya, sebelum kiamat betulan itu. Krisis air, 3 miliar orang di dunia ini akan sulit mengakses air bersih. Kenaikan air laut, diperkirakan tahun 2030 ribuan pulau kecil di Indonesia akan tenggelam. Ini data dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5.402 bencana di Indonesia itu menurut BNPB 99,3% itu akibat perubahan iklim. Ya, luar biasa. Maka itu apa solusi yang bisa ditawarkan oleh kita, oleh agama, oleh Islam ya, selain solusi-solusi dari para ahli tentang apa? Hemat energi. Satu. Kemudian meningkatkan fungsi edukasi ya, semakin banyak anak muda, generasi muda yang sadar tentang gejala perubahan iklim ini, maka kita harus membuat program-program ya yang bisa mengedukasi masyarakat pentingnya kita menggerakkan ekonomi hijau, green economy ya. Kemudian green jobs di barat itu termasuk di Australia dan Amerika udah ada green jobs. Jadi orang akan lebih dipermudah akses untuk mendapatkan pekerjaan, tapi dalam sektor yang dia mendukung industri yang ramah lingkungan dan gajinya lebih besar daripada yang pekerjaannya itu lebih banyak menghasilkan emisi. Itu sudah mulai. Jadi misalnya mobil listrik atau apa ya, kereta listrik ya, orang yang bekerja di sektor itu akan lebih didorong dan diberikan insentif yang lebih besar. Yang ketiga, kita jangan membuang-buang makanan, mubazir makanan, itu juga menyumbang. Ya, ini kalau kondangan, kalau buka puasa bersama itu ya, hati-hati. Ya, bukan berarti kita enggak udah betul ini. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menjamu orang dalam jumlah yang banyak, boleh, tetapi ya ketika mengambil hidangan makanan itu jangan sampai kita mubazir. Ada negara muslim di dunia ini yang paling banyak menyumbang makanan yang dibuang sia-sia. Ya, Indonesia dan Arab Saudi. Itu terbesar di dunia itu. Yang menyumbang sampah makanan, bukan sampah plastik, makanan. Jadi sama bahayanya, sampah plastik bahaya, sampah makanan juga bahaya. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama dalam hal ini Islam memberikan solusi ya. Ini pentingnya bagi kita untuk apa? Memberikan harapan hidup, jangan sampai terjadi kiamat sebelum kiamat kebetulan. Karena diprediksi 2050, 2060
Kalau kondisi dunia tidak berubah, tidak ada kebijakan yang ekstrim dan radikal untuk menanggulangi masalah perubahan cuaca ini karena ulah produktivitas manusia, maka ini akan menjadi bom waktu. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu menjadi kenyataan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan, udara itu semua terjadi kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya syahwat manusia ini harus diturunkan. Sehebat apapun kita mau menanggulangi, tapi kalau syahwat kita tidak di-manage secara baik, ya, kebutuhan hidup manusia ini akan terus menjadi orang yang rakus. Rakusnya bukan dalam pengertian apa, dia ingin memiliki segala bentuk kemewahan-kemewahan yang itu menyumbang terhadap pemanasan global. Maka ini harus diturunkan. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dahum. Nah, sumbernya dari mana orang melakukan kerusakan itu? Rakus, ingin bermewah-mewahan, ya. Ini ternyata kalau dalam teori Al-Quran itu dikendalikan atau didorong oleh apa? Konsumerisme, ya, sikap konsumtif, perilaku hidup yang konsumtif, ya, pengen ini, lapar mata, pengen ini, ya. Akhirnya apa? Industri melihat peluang, ya, demandnya tinggi, ya, dari masyarakat, dari warga dunia, maka dia akan menggenjot industrinya. Nah, itu yang menyumbang asap-asap itu, nggak jelas itu, ya. Pakai batu bara, pakai macam-macam, ya, dan lain sebagainya, karena murah batu bara itu, ya. Teknologi yang paling murah untuk membangkitkan listrik itu ya batu bara, ya. Kalau air, surya itu biayanya mahal, itu risetnya, ya. Kemudian hasil yang di kapasitasnya juga kecil, tidak semasif batu bara. Nah, ini jadi oleh sebab itu kita lihat di dalam surat Ar-Rum itu 41 ayat sebelumnya bicara tentang apa? Tentang riba. Nah, industri itu yang digerakkan di dunia ini semua dengan apa? Riba. Wa ma ataitum, ayat 39, dilihat di surat Ar-Rum itu, wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini narasi Al-Quran itu disebabkan apa? Ulah manusia itu konsumtif. Apa yang menyebabkan mereka konsumtif? Didorong oleh perilaku suka ngutang untuk memenuhi hajat hidupnya. Itulah riba. Maka Allah mengecam riba. Apapun yang kalian dapat hasilkan uang dari riba, dengan industri, dengan apa segala macam, ya. Industri digerakkan oleh riba. Bisa bangun pabrik hebat besar, nggak mungkin pakai uang cash tuh, pakai duit riba itu, minjem dia, ngutang, ya, semua itu mau bangun apa saja itu pasti minjem dulu duit. Mana ada orang punya uang cash? Dari mana? Semua minjam. Dari mana? Perbankan. Perbankan itu kan milik uang rakyat. Nah, nabung di sana, diputar sama dia. Nah, itulah industrialis dan kapitalis memanfaatkan itu semua untuk menjadi apa? Menghasilkan sebuah kerusakan yang dahsyat luar biasa di muka bumi ini. Maka kembali kepada nilai kesederhanaan, dari mana? Zakat. Ya, bumikan, berdayakan zakat ini supaya orang mengalami apa? Pencerahan spiritual, pencerahan jiwa, sehingga dia tidak rakus, dia tidak tamak, sehingga dia berlaku apa? Hidupnya, ya, sederhana, tetapi juga bukan berarti kemudian kita tidak bisa makan, tidak bisa minum dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi selesaikan masalah dari akarnya. Yang kedua, ketika Al-Quran tidak berbicara tentang polusi udara, tetapi jangan lupa Nabi SAW itu sudah memberikan isyarat tentang pentingnya kita menjaga kualitas udara, ya. Apa panduan dari Rasulullah SAW supaya udara kita ini bersih, udara kita ini tidak polusi? Yang pertama, Nabi SAW berwasiat kepada kita, umat Rasulullah SAW, ya, yaitu apa? Dengan sabda beliau, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur.
Ini bentuk sederhana. Kenapa? Karena takut kebakaran. Dulu kan pakai api itu, ya, apa namanya, lampu templok, ya, ditempel di rumah, karena belum ada listrik. Sekarang sudah. An-nar itu adalah sumber energi, ya, sama dengan di dalam Al-Quran apa? Asy-syajarul akhdari nara, ya, di dalam surat Yasin itu energi yang dimaksud. Kata-kata an-nar, makanya Nabi mengatakan an-nasu syuraka'u fi salas. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Semua kebutuhan manusia dipenuhi oleh 3 hal. Ya, al-ma wal kala wan nar. Air, kemudian biji-bijian, dan api. Itu sumber energi. Ya. Maka itu jangan kalian tidur di rumah kalian sementara api menyala. Nah, artinya apa? Jangan boros dalam mengkonsumsi energi. Malam itu semua matikan lampu. Ya, ini ajaran Rasulullah udah 15 abad yang lalu. Ya, sekarang kita baru ribut, yang bikin apa nama earth, apa tuh, jam apa, kita gelapin dunia katanya, ya, untuk hemat energi. Ya, ketinggalan zaman ente. Ya. Maka itu ini maksudnya bagaimana? Arahan dari Nabi SAW ini adalah supaya kita membatasi dan menurunkan proses pembakaran yang menyebabkan konsumsi oksigen dan peningkatan terjadinya apa? Karbon dioksida. Ya, jadi kalau ada api tetap menyala, kalau ini secara fisik kita masih tidur, itu apa? Oksigen kita berkurang, ya. Kemudian karbon dioksida itu semakin meningkat. Nah, artinya apa? Sekarang mungkin tidak pakai api kita nyalakan obor, ya, tapi yang dimaksud adalah energi supaya apa? Itu pembangkit listrik bisa beristirahat, bisa mengurangi beban untuk menghasilkan energi, ya. Yang kedua, ada panduan dari Nabi SAW supaya udara kita ini tidak polusi, tidak menghirup bau-bau yang tidak sedap, ya. Bau sampah itu nggak boleh kita hirup, bau knalpot nggak boleh, bau. Nah, Nabi menyebutkan apa? Tentang penguburan mayat atau jenazah. Karena mayat, jenazah itu kalau lama nggak dikubur itu bau. Kenapa? Dia akan ada penguraian, ada pembusukan dari sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Makanya dalam Islam itu dimasukkan ke dalam tanah, ya. Konsep Islam itu menguburkan jenazah dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibakar. Tambah lagi karbon dioksida kalau dibakar. Bukan dilarung ke laut, itu pencemaran lagi di laut nanti. Tapi di tanah. Kenapa? Karena manusia dari tanah, ya, berasal dari tanah, hidup juga dari tumbuh-tumbuhannya dari tanah, dia akan dikembalikan lagi ke dalam tanah. Maka Nabi SAW bersabda apa? Asri'u bil jinazah, segerakanlah pengurusan jenazah. Dari mandi, kafan, disolatkan, dimakamkan cepat. Jangan pakai lama, ya. Supaya apa? Tidak menghasilkan apa? Kualitas udara yang buruk, ya, kecuali dalam keadaan darurat itu. Makanya di laut, kalau orang meninggal di laut, ya, lama sampai ke daerah tujuannya, ya, dia tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan di atas kapal laut dan langsung dimakamkannya di mana? Di laut, dikasih pemberat batu supaya dia tertanam di bawah. Nah, dulu zaman haji masih pakai kapal kapal api, ya. Itu jadi simbol merek kopi, ya. Nah, itu kan berbulan-bulan, ada yang sakit, ada yang enak. Kalau ini gak dikuburkan, ini bisa menyebabkan banyak penyakit, ya, banyak kuman. Ya, maka harus cepat dikuburkan itu di dasar laut, ya. Yang ketiga, panduan dari Nabi SAW dalam sunnah, yaitu kita harus memperluas lahan hijau, ya. Untuk apa? Menjadi paru-paru dunia, menjadi paru-paru bumi. Karena pohon, ya, yang rindang itu akan memberikan manfaat, menghasilkan oksigen, ya, bagi manusia. Maka itu Nabi SAW bersabda, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah. Jika hampir terjadi kiamat, ini besok mau kiamat, wa biyadi ahadikum fasilah, dan di tangan kamu ada bibit tanaman,
Ya, fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika kamu mampu menanamnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, maka segera lakukan itu. Ayo kita perbanyak lahan hijau di wilayah kita masing-masing, dan kita harus apa? Mendorong para pemimpin itu untuk mengambil kebijakan yang tepat, kebijakan yang visioner, kebijakan yang radikal untuk mengatasi masalah polusi udara, karena ini akan mengganggu ya ketahanan warga negara, kesejahteraan warga negara, di mana warga negara itu berhak untuk bukan hanya punya sandang pangan dan papan yang baik, tapi juga memiliki kualitas udara yang baik untuk kita semua bisa bernafas dengan baik. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.